Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madulase dengan NIM 2415051088 dari kelas PTI 4B. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kode dari proyek akhir mata kuliah pengolahan citra digital. Baik, langsung saja kita ke VS Code-nya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam kode utama, di sini saya ingin menjelaskan singkat bahwa aplikasi ini dibagi menjadi dua file utama, yaitu ada image viewer dan juga ada processing list. Nah, eh, file image viewer ini bertindak sebagai wajah atau GUI aplikasi. Nah, tugasnya itu murni mengatur layout, tombol, dan juga tampilan layar. Nah, sedangkan processing list yaitu bertindak sebagai otak aplikasi. Nah, disinilah seluruh rumus matematika, logika, dan algoritma pengolahan citranya diproses. Nah, jadi ketika tombol di image viewer nantinya akan diklik, ia akan memanggil fungsi di processing list untuk memanipulasi gambar tersebut. Nah, jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait dengan image viewer terlebih dahulu. Nah, jadi dalam image viewer ini, saya menggunakan import free simple GUI. Nah, eh, ini berfungsi untuk memanggil eh, library GUI, utama yang saya gunakan yaitu free simple GUI. Nah, agar kodenya lebih ringkas saat ditulis berulang kali di bawah, saya memberikan nama alias atau shortcut sebagai SG. Nah, library inilah yang bertanggung jawab penuh dalam membangun seluruh elemen visual aplikasi, mulai dari jendela window, tombol klik, menu tabulasi, hingga kotak penampil gambar. Kemudian di sini saya menggunakan import os.path. Nah, ini saya memanggil modul bawaan Python bernama os.path. Nah, modul ini sangat penting untuk memanajemen file di sistem komputer. Kemudian di sini juga saya menggunakan from field import image OPS. Nah, di sini saya menarik modul image dan image OPS dari library Pillow. Nah, di dalam GUI ini, Pillow memiliki peran penting untuk membuka file gambar asli dari komputer. Kemudian di sini juga ada from processing list import. Nah, ini merupakan jembatan paling krusial yang menghubungkan kedua file antara image viewer dan juga processing list. Nah, kemudian di sini saya ada fungsi update GUI image. Nah, fungsi ini bisa dibilang kurang lumrah atau tidak biasa jika hanya membuat GUI bawaan tutorial. Nah, tapi di sini fungsinya itu sangat krusial di kode saya, eh, di mana nantinya ini akan menampilkan gambar apa adanya sesuai dengan ukuran asli file itu konsep secara bawaannya. Jadi kalau gambarnya berukuran besar, misalnya 1000 piksel kali 1000 piksel, itu maka kotak penampil di aplikasinya itu akan pecah atau memotong layar. Nah, untuk mengatasinya, fungsi fungsi ini saya gunakan untuk menduplikasi gambar asli, mengecilkannya secara proporsional dan menggunakan metode thumbnail 256 agar pas dengan kotak viewer. Kemudian menyimpannya sebagai file sementara, baru kemudian memperbarui tampilan layarnya secara aman. Nah, hasilnya nanti gambar apapun akan tetap menjadi tampil rapi di dalam kotak 256 kali 256 tanpa merusak rasionya. Nah, jadi dalam tampilan GUI ini saya membaginya ke dalam 4 tab utama. Yang pertama di sini ada tab aritmatika.
Nah, jadi yang tergabung dalam tab aritmatika ini ada image negatif, kemudian ada logaritm, kemudian ada brightness plus dan brightness min, dan juga ada image blend. Nah, kemudian yang kedua ada tab geometri. Nah, jadi yang kedua itu ada tab, jadi sebentar. Jadi mohon maaf tadi ada sedikit error. Nah, jadi di sini yang kedua itu ada tab geometri. Nah, jadi tab geometri ini itu berisi rotate 90 derajat clockwise, kemudian ada rotate 90 unclockwise, kemudian ada rotate 180 derajat, ada flip vertikal dan juga horizontal, dan juga ada scale up 2 kali dan juga scale down 0,5 kali. Kemudian nantinya di tab filter snake borehole ini merupakan nantinya akan terdapat main filter blur, kemudian ada media noise, dan juga ada eh, fungsi yang termasuk di dalam linear dan juga advanced filter, yaitu akan nantinya akan masuk ke SG combo, yaitu dari basic gradient sampai dengan emboss. Kemudian nantinya akan juga ada tombol apply-nya. Nah, selanjutnya di sini tab yang terakhir yaitu ada tab morfologi. Nah, di tab morfologi ini nantinya itu akan ada kolom untuk memilih ukuran kernel, mulai dari kernel 3x3, 5x5, 7x7, hingga 21x21. Namun defaultnya itu ada di kernel 3x3. Nah, kemudian di sana juga akan terdapat combo yang nantinya itu memuat eh, dilasi, erosi, opening, dan juga closing. Nah, sama seperti sebelumnya, pada tab morfologi ini juga saya menggunakan button apply. Nah, kemudian di sini ada struktur utama atau layout. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada di kiri, tengah, dan juga kanan. Nah, di bagian kiri ini atau disebut dengan left column ini itu nantinya memuat open image folder 1 dan juga open image folder 2. Nah, jadinya saya menggunakan di sini open image folder 1 dan folder 2 ini karena nantinya ada fungsi blend yang memerlukan 2 gambar. Seperti itu. Dan juga nanti akan ada pilihan uh, choose an image from list. Kemudian di center column atau di sisi tengah itu nantinya akan tampil informasi mengenai akan tampil gambar dari image input 1 dan juga akan tampil image input 2. Kemudian di right column atau kolom sebelah kanan itu akan berisi frame untuk menampilkan informasi dari gambar yang dipilih. Dari gambar yang dipilih. Kemudian nantinya juga akan ada kolom status, di mana ini berfungsi untuk memberikan kita status mengenai citra yang diproses. Kemudian di sini ada tab group, di mana tab group ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu saya bagi menjadi 4 juga. Ada aritmatika, ada geometri dan transform, kemudian ada filters, neighborhood, kemudian terakhir ada operasi morfologi. Nah, ini membantu untuk mengefisienkan penggunaan
layar sehingga tidak akan terlihat terlalu banyak fitur atau filter yang ada di tampilan. Sehingga nanti ketika kita klik aritmatika atau geometri transform ini baru akan muncul fitur-fitur yang termuat di dalamnya. Kemudian di sini juga ada text image processing output di mana nantinya itu nanti akan mengeluarkan uh, gambar yang sudah diproses sesuai dengan perintah. Kemudian di sini juga ada uh, inisialisasi dan juga event loop. Nah, event loop ini itu sangat penting karena bertindak sebagai jantung interaktivitas program. Nah, fungsi dari window read ini, fungsi dari window read ini akan terus menerus mendengarkan aktivitas user selama aplikasi menyala. Nah, begitu user mengklik sebuah tombol, misalkan tombol image negatif, event loop akan menangkap sinyal tersebut, mengambil data gambar dari memori, lalu melemparnya ke file processing list untuk dihitung rumusnya. Nah, selesai dihitung uh, di processing list, nah event loop akan menerima kembali gambarnya dan menampilkan ke layar image viewer tersebut di mini image editor nantinya. Mungkin segini dari penjelasan saya mengenai dengan image viewer saya. Nah, kemudian saya akan langsung lanjut ke processing list. Kemudian saya akan lanjut ke processing list. Sebelum itu saya akan share screen terlebih dahulu untuk mini editornya. Nah, jadi ini dia tampilan dari mini image editor saya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi uh, di kode image viewer, itu di left column atau di kolom yang sebelah kiri itu, ini saya bagi menjadi 3 terlebih dahulu, ada kiri, tengah, dan juga kanan. Nah, yang kiri ini nantinya akan digunakan untuk menaruh folder yang kemudian nanti di sini akan berisi gambar-gambar yang akan diolah. Kemudian yang di tengah-tengah ini ada image input 1 dan juga image input 2. Nah, ini nantinya akan menampilkan gambar dari gambar yang kita pilih. Kemudian di sebelah kanan itu ada image information. Nantinya itu akan memunculkan ukuran dan juga fold part dari gambar yang kita pilih. Nah, kemudian di sini juga ada status. Status ini nantinya akan menampilkan, status ini akan menampilkan eh, hasil proses dari pencitraan. Seperti misalkan kita mengklik image negatif, nanti image negatif apply. Seperti itu. Nah, di sini juga ada 4 tab, yaitu ada aritmatika, yang tadi dari image negatif, logarithm, brightness plus, brightness minus, dan juga image blend. Kemudian di sini ada geometri dan transform yang terdiri dari rotate 90 derajat clockwise. Kemudian ada rotate 90 derajat unclockwise. Kemudian ada rotate 180 derajat, flip vertikal dan juga horizontal, dan juga ada scale up 2 kali dan juga scale down 0,5 kali. Selanjutnya ada filters neighborhood. Di sini ada spatial filtering, yaitu ada 2, yaitu ada mean filter atau blur, dan juga ada median atau noise. Kemudian di sini ada linear advanced filters, itu ada 10, dari basic gradient, Gaussian blur, sampai dengan emboss. Nah, di sini juga ada tombol apply-nya. Yang terakhir ada operasi morfologi. Nah, nanti di sini kita dapat mengatur ukuran kernelnya, tapi untuk kode saya itu saya atur defaultnya 3x3. Kemudian ada morphological operation. Di sini ada dilasi, erosi, opening, dan closing. Kemudian juga ada tombol apply-nya.
Baik, langsung saja kita coba. Sebelum kita akan mencoba ini, saya akan menjelaskan kode awal dari proses ini terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya mengawalinya dengan from field import image atau image OPS. Nah, ini saya mengimport modul image dan image OPS dari library Pillow Pill atau Pill. Nah, modul image saya gunakan untuk memanipulasi pixel, membaca properti ukuran gambar, serta membuat kanvas gambar baru lewat fungsi image new. Sedangkan image of saya siapkan untuk mendukung operasi pemrosesan siap jika diperlukan. Kemudian ada import map. Nah, import map ini adalah modul bawaan Python untuk operasi matematika tingkat lanjut. Nah, kemudian di sini saya menggunakan fungsi tambahan. Nah, fungsi tambahan ini itu ada def get offset kernel size. Nah, fungsi ini bertindak sebagai penerjemah dinamis untuk ukuran matriks kernel yang dipilih oleh pengguna di layar GUI. Nah, di aplikasi pengguna memilih ukuran kernel dalam bentuk text string seperti 3x3, 5x5, hingga 21x21. Nah, fungsi ini menangkap teks tersebut, memotongnya menggunakan perintah split. Kemudian, untuk mengambil angka depannya saja, misal angka 3, 5, atau 21, lalu mengubahnya menjadi integer. Nah, yang paling penting adalah operasi. Nah, garis miring 2 ini, yaitu pembagian bulat dengan angka 2. Nah, hasil dari pembagian bulat ini disebut sebagai nilai offset atau radius jangkauan kernel dari titik pusatnya. Kemudian, kemudian di sini ada, nah, di sini saya akan langsung saja ke image negatif. Nah, jadi di sini saya akan langsung saja ke contohnya, yaitu ada di image negatif, yaitu saya menggunakan babon. Nah, dalam babon ini, ketika saya mengklik tombol image negatif ini, maka warna gambar akan langsung berbalik secara total. Nah, area terang menjadi gelap dan area gelap menjadi terang. Nah, hasil visualnya itu akan mirip seperti ronsen di rumah sakit uh, dengan menggunakan X-ray, sinar X-ray. Baik, kita langsung saja ke kodenya. Nah, di sini ada dev image negatif. Nah, fungsi ini menerima parameter image input dan juga ke depan. Nah, pertama, gambar dipastikan bertipe RGB. Nah, kemudian program membaca setiap koordinat pixel menggunakan get pixel. Rumus intinya adalah 25 kurang red, 25 kurang green, dan 25 kurang blue. Nah, angka 255 digunakan karena merupakan nilai intensitas tertinggi pada citra digital 8 bit. Nah, di akhir kode itu ada pengkondisian if code 4 sama dengan 1 atau 8 itu uh, untuk mengonversi kembali hasil akhir ke mode biner 1 atau grayscale atau L sesuai dengan gambar aslinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan lanjut ke
Selanjutnya di sini saya akan lanjut ke image logarithm. Nah, jadi di image logarithm ini, saya akan menggunakan contoh dari kameramen. Nah, ketika fitur ini diaplikasikan, detail gambar eh, pada area yang gelap atau membayang itu langsung diangkat menjadi lebih terang secara halus. Nah, untuk kodenya itu, nah fungsi transformasi ini khusus untuk mengubah gambar ke grayscale. Gambar ke grayscale terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat variabel konstanta matematika, yaitu di sini ada C sama dengan 255 dan juga mat titik log tanda kurung 1 tambah 255. Nah, angka 255 digunakan agar hasil pelogaritmaan tetap berskala maksimal 255. Kemudian perhatikan juga di sini ada rumus eh, val sama dengan int tanda kurung c dikali 5 titik log tanda kurung 1 tambah r kurang tutup. Nah, angka 1 dalam kurung ditambahkan secara sengaja karena jika piksel asli R bernilai endol atau hitam pekat, nah nilai log endol tidak terdefinisi dalam matematika dan menyebabkan programnya error. Baik, langsung saja ke fitur selanjutnya. Di sini ada eh, brightness plus dan juga brightness min. Jadi di sini saya akan langsung menggunakan kameramen juga. Nah, setelah saya eh, mengklik tombol brightness plus ini, seluruh pixel akan memutih secara merata. Nah, seperti itu. Kemudian jika saya mengklik brightness min ini, nah saat dikurangi, gambar meredup secara merata menuju hitam. Kembali lagi ke kode. Baik, jadi di sini kode image brightness-nya. Nah, fungsi ini menerima parameter value atau bisa positif eh, untuk mencerahkan, value untuk mencerahkan, atau negatif untuk menggelapkan. Nah, di dalam perulangan, nilai baru dihitung dengan menjumlahkan piksel asli dengan nilai value-nya. Nah, di sini ada fungsi max. Di sini ada fungsi penting yaitu max tanda kurung endol, min, tanda kurung 255, r plus value. Nah, ini adalah logika clamping atau pembatasan. Nah, fungsi min tanda kurung 255 itu memastikan jika hasil penjumlahan lebih dari 255, nah nilainya dipotong menjadi 255. Dan eh, maksimal atau max tanda kurung endol memastikan jika hasil pengurangan kurang dari endol, nilainya dipotong menjadi endol. Nah, ini wajib dilakukan agar tidak terjadi integer overflow yang bisa merusak visual gambar. Baik, kita akan lanjutkan ke image blend. Nah, jadi image blend ini memerlukan dua gambar. Akan folder lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar kameramen dan juga Lena.
Nah, ini di sini ada image information dari image input 1 itu 256 kali 256, kemudian input 2-nya itu ada 512 kali 512. Nah, pasti muncul pertanyaan, image information-nya itu ukurannya berbeda, namun di sini tampilannya itu terlihat sama. Nah, seperti kode yang sudah saya jelaskan tadi di awal, itu diatur di dalam kode devset tersebut. Jadi, seberapapun nanti ukuran size-nya itu akan tetap dipaksa untuk eh, tidak melebihi batas yang sudah ditentukan. Nah, jadi untuk image blend ini, nah, di sini ada pilihan enter alpha value 0,0 to 1,0. Nah, jika kita memilih 0,5 ini, nah maka blendnya itu eh, porsinya sama 50% dari gambar input 1 dan juga 50% dari gambar input 2. Sedangkan jika kita di sini memilih 0,1, nah maka itu yang dominan adalah image input 2 dan juga yang samar-samar terlihat itu adalah image input 1. Sebaliknya, jika kita di sini akan memilih 0,9, maka yang lebih dominan itu adalah image input 1, sedangkan yang samar-samar itu adalah image input 2. Baik, kita langsung saja ke kodenya. Nah, di sini eh, image blend ini fungsinya ini mencampur gambar 1 dan juga gambar 2. Nah, agar tidak error karena perbedaan ukuran, eh, gambar 2 otomatis diubah ukurannya mengikuti gambar 1 menggunakan kode resize ini. Resize image 1 dot size. Nah, rumus pencampurannya adalah, jadi rumus dari blend ini itu ada max 0 min 255, kemudian bermuka C kali R1 ditambah C sama dikurang C dikali R2. Nah, nilai C di sini adalah alfa atau bobot transparansi antara 0,0 sampai 1,0. Kemudian rumus 1 kurang C digunakan sebagai komplementer agar total bobot penggabungan kedua piksel selalu genap bernilai 1 atau 100%. Nah, sehingga gambar hasil blending tidak menjadi terlalu terang ataupun tidak terlalu menjadi gelap. Nah, baik, kita akan lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, jadi untuk aritmatika ini sudah kita coba semuanya. Jadi kita akan masuk ke geometri dan juga transform. Nah, jadi untuk geometri dan transform ini dibagi menjadi 6, dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada rotate 90 derajat clockwise atau searah jarum jam. Nah, jadi seperti itu hasilnya. Kemudian di sini juga ada rotate 90 derajat unclockwise, di mana itu akan berlawanan arah jarum jam. Kemudian juga di sini ada rotate 180 derajat. Nah, jadi dia akan berpindah atau berubah bentuknya sebesar 180 derajat. Baik, kita langsung saja ke kodenya. Nah, jadi untuk uh, rotate-nya, ini yang pertama ada rotate uh, 90 clockwise atau 90 derajat clockwise. Nah, jadi untuk memutar gambar 90 derajat searah jarum jam atau clockwise, posisi dimensi lebar dan tinggi gambar harus ditukar saat membuat kanvas baru
yaitu image.new, kemudian RGB image input size 1, image input size 0. Nah, pada kondisi arah clockwise, clockwise ini, pixel asli dipetakan ke koordinat baru menggunakan rumus image output size 0. Ini image output size 0. Ini rumusnya image output dot size dot 0 dikurang I dikurang 1. Nah, pada sumbu Y-nya. Nah, jadi itu untuk 90 clockwise atau searah jarum jam. Kemudian sementara uh, untuk image rotate 90 unclockwise-nya itu hampir sama dengan 90 derajat clockwise, di mana untuk mengatur gambar 90 derajat unclockwise itu posisi dimensi lebar dan tinggi gambar juga harus ditukar saat membuat scanphoto baru. Jadi di sini itu sama, yaitu image output sama dengan image new, kemudian RGB, dan seterusnya ini. Setelah itu, untuk arah unclockwise ini pembalikan dilakukan pada sumbu X-nya. Tadi kan untuk clockwise-nya itu pada sumbu Y. Kalau unclockwise-nya itu pada sumbu X-nya. Nah, angka min 1 disisipkan karena indeks. Nah, ini angka min 1 disisipkan itu karena indeks koordinat pixel di Python bertipe array yang dimulai dari 0 hingga ukuran min 1. Kemudian di sini ada image rotate 180 derajat. Nah, fungsi ini membalikkan orientasi gambar secara total. Nah, di dalam perulangan pixel, pixel dari koordinat asal langsung dipindahkan ke posisi yang di ujung diagonal seberangnya menggunakan kombinasi rumus indeks indeks min I kurang 1 untuk horizontal, dan juga untuk height-nya itu min J kurang 1 untuk vertikalnya. Baik, di sini saya akan lanjut ke fitur selanjutnya. Di sini juga ada flip vertikal dan juga flip horizontal. Nah, jadi hasil dari flip vertikal itu seperti ini, dan juga flip horizontal hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah kode dari image flip vertikal dan juga image flip horizontal. Nah, tadi untuk flip vertikal itu hasil visualnya membalik gambar dari atas ke bawah. Efeknya seperti pantulan objek pada permukaan air di lantai. Sedangkan kalau flip horizontal, nah ini hasil visualnya membalik kiri dan kanan, memberikan efek seperti kita sedang berkaca di depan cermin. Oke. Jadi ini kodenya ada dev image flip vertikal. Nah, image vertikal dan horizontal ini menerima parameter scale faktor, misal
2 atau 0,5. Nah, ukuran kanvas baru, nah jadi untuk kode dev image flip vertikal ini, vertikal dan horizontal itu pencerminan vertikal atau flip vertikal, koordinat X atau Y dibiarkan tetap, namun koordinat Y dibalik menggunakan rumus Hague menggunakan rumus Hague min J kurang 1. Sebaliknya, untuk flip horizontal itu koordinat Y atau J-nya dibiarkan tetap, sedangkan koordinat X-nya yang dibalik dengan rumus min I kurang 1. Baik, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Itu ada scale up dan juga ada scale down. Jadi saya masih di sini menggunakan kameramen. Jadi ketika saya akan klik scale up 2 kali, nah kanvas akan membesar 2 kali lipat. Nah, semakin saya klik itu nanti kanvasnya akan semakin membesar. Sedangkan ketika saya mengklik scale down 0,5-nya, maka kanvas akan mengecil. Langsung ke kodenya saja. Ini kode scalingnya. Jadi fungsi ini berfungsi untuk menerima parameter scale faktor, misal 2 atau 0,5. Nah, ukuran kanvas baru dihitung dari ukuran kanvasnya dihitung mulai dari ini, Y dikali scale vector. Nah, di dalam loop program mencari posisi pixel asal menggunakan rumus integer ataupun faktor atau scale faktor. Nah, metode ini merupakan implementasi dari nearest neighbor interpolation, yaitu mengambil nilai pixel terdekat yang tersedia. Nah, penggunaan max tanda kurung endol, koma min, kurung buka width kurang 1 di sini berfungsi sebagai pengaman agar indeks pencarian pixel tidak keluar dari batas array gambar ala. Baik, langsung ke fitur selanjutnya. Nah, karena geometri dan transform sudah semuanya, jadi langsung kita ke filter neighborhood. Nah, di sini saya akan mulai dari spatial filtering, yaitu ada median filter atau blur dan juga ada median atau noise. Jadi di sini saya akan menggunakan gambar dari Lena Noise untuk mengukur median filternya, median filter terlebih dahulu. Nah, jika diperhatikan, gambar Lena yang ada di image input 1 dan juga yang ada di image processing output ini itu yang awalnya sama jadi berbeda karena kita sudah mengaplikasikan median filter di mana image processing output itu menghasilkan gambar Lena yang sedikit demi sedikit itu memblur atau menjadi samar-samar. Nah, kemudian untuk mengecek median atau noise-nya, di sini saya menggunakan gambar dari kameramen. Nah, jadi, maaf, saya akan menggunakan kameramen noise maksud saya. Nah, di sini ketika saya mengklik
tombol median atau noise-nya. Nah, filter ini akan langsung membersihkan seluruh bintik-bintik salt and pepper noise atau bintik hitam pada gambar itu pada citra secara total. Nah, maka hasilnya seperti ini. Baik, kita langsung ke rumusnya saja. Yang pertama di sini ada image man. Nah, filter ini sangat efektif untuk filter pelebutan atau blur. Nah, spatial paling dasar, program membuka nilai warna dari 9 pixel tetangga ke dalam variabel eh, sum, sum R, sum G, sum R, sum G, sum B. Kemudian lalu membaginya secara rata menggunakan pembagian bulat count. Kemudian nilai count di sini adalah 9 karena area kernel ini berukuran 3 kali 3. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk fitur dev image mediannya, filter ini sangat efektif untuk menghilangkan salt and pepper noise atau bintik-bintik hitam pada gambar. Nah, eh, nilai nilai 9 pixel tetangga dimasukkan ke dalam list. Kenapa nilai 9? Karena saya menggunakan defaultnya itu ada kernel 3 kali 3. Nilai 9 pixel tetangga dimasukkan ke dalam list lalu diurutkan dari terkecil ke terbesar menggunakan di sini jadi menggunakan perintah sort, mengurutkan dari kecil ke terbesar. Nah, kemudian di akhir ini mengambil nilai list at R tanda kurung 4. Kenapa indeks angka 4? Karena dalam array 9 elemen itu indeksnya 0 sampai 8. Nah, nilai tengah atau median secara mutlak itu berada pada elemen kelima, yaitu indeks nomor 4. Baik, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada fitur linear and advanced filter. Di sini ada 10. Yang akan saya gunakan yaitu gambar dari kameramen. Nah, yang pertama saya akan basic gradient. Saya akan klik apply. Nah, di sini menghasilkan sketsa tepi objek yang tipis dan minimalis di atas latar belakang hitam pekat. Kemudian ke kodenya. Nah, jadi uh, dev image gradient basic ini adalah deteksi tepi berbasis selisih spasial langsung. Nah, jadi rumus dari gradien horizontalnya adalah Gx sama dengan pixel at IN, kemudian di dalamnya ada I dan J, dikurang pixel IN, tanda kurung I tambah J, I tambah 1, J. Nah, dan rumus vertikalnya ini. Kemudian nilai total magnitudo tepi dihitung menggunakan rumus Pythagoras, Pythagoras math.sqrt. Jadi itu rumusnya. Kemudian kita langsung lanjut ke fitur selanjutnya. Di sini yang kedua ada Gaussian blur.
Nah, untuk filter Gaussian blur ini akan menghasilkan efek blur yang sangat rapi, natural, dan lembut di mata. Kemudian kita langsung ke kodenya saja. Nah, jadi kode Gaussian blur ini filter penggaburan halus ini menggunakan matriks kernel tetap, yaitu kernelnya ada di 121, 242, 121, yaitu kernel 3x3. Nah, di sini terlihat variabel divisornya itu ada 16. Ada 16. Nah, angka 16 itu didapat dari total penjumlahan seluruh bobot nilai di dalam matriks kernel tersebut, yaitu 1 tambah 2 tambah 1, kemudian tambah 2 tambah 4 tambah 2, kemudian ditambah 1 tambah 2 tambah 1, itu jumlahnya ada 16. Nah, pembagian dengan angka 16 ini wajib dilakukan agar intensitas cahaya pada gambar hasil konvolusi tetap seimbang dan tidak menjadi putih merata. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya. Di sini ada Laplacian of Gaussian, kemudian ada uh, Freichan, Prewitt, dan Sobel. Nah, saya akan langsung mendemokannya keempat itu karena keempat ini merupakan uh, filter yang masih dalam satu keluarga. Saya mulai dari Prewitt. Nah, ini akan menghasilkan garis tepi objek yang sangat tebal, terang, kontras, dan juga kokoh. Nah, Prewitt ini sama, bisa dikatakan sama hasilnya juga dengan Sobel. Cuman bedanya itu Prewitt itu di backgroundnya itu uh, lebih gelap daripada di Sobel yang lebih terang. Kemudian ke Freichan. Nah, deteksi tepinya ini terlihat sangat halus dan menyambung secara kontinu, terutama pada lulukan objek yang posisinya miring atau diagonal. Kemudian Laplacian of Gaussian. Nah, Laplacian of Gaussian ini memunculkan pola deteksi tepi berupa garis tipis ganda. Garis tipis ganda yang melacak batas perubahan gradien. Jadi garis-garis putih ini kalau di zoom itu akan terlihat ada dua garis karena ganda. Baik, kita langsung saja ke kodenya. Nah, jadi ini eh, kode dari keluarga tersebut. Ada 4 keluarga ya. Nah, jadi fungsi image Edge families ini menangani 4 algoritma deteksi, tapi sekaligus berdasarkan parameter metode yang dipilih di GUI. Nah, gambar dikonversi ke grayscale. Gambarnya akan dikonversi ke grayscale terlebih dahulu untuk menghitung gradien intensitas. Nah, kemudian, di sini ada Prewitt. Nah, Prewitt menggunakan kernel horizontal KX dan juga KY. Nah, KX dengan baris angka kernel 3x3 juga, dan juga vertikal KY dengan kolom angka ini ada seperti ini.
Nah, seluruh bobotnya bernilai seragam 1. Kemudian, eh, untuk Sobel, nah ini kembarannya dari Prewit, tetapi memiliki angka pembobot itu ada 2 pada pusat kernelnya, yaitu main 2, endol dan 2, pusat kernelnya ini. Kemudian eh, angka 2 ini secara bertematis berfungsi sebagai penguat agar deteksi tepi objek lebih kebal terhadap gangguan noise. Selanjutnya itu ada Freichat. Nah, menggunakan variabel matematika R2 sama dengan mat.skrt, kurung buka 2 kurung tutup, eh, pada strukturnya, pada struktur kernelnya. Nah, angka akar 2 ini disisipkan untuk memberikan penilaian gradien yang sangat akurat dan adil pada arah miring ataupun diagonal. Kemudian ada metode log. Nah, filter ini merupakan turunan kedua, sehingga hanya membutuhkan satu kernel tunggal KX. Dan variabel KY saat ini menjadi non atau tidak ada. Nah, angka min 8 pada pusat kernelnya berfungsi sebagai penarik selisih ekstrim terhadap seluruh piksel di sekelilingnya. Nah, di akhir loop, jika nilai KY adalah non, maka nilai magnitudo cukup dihitung dengan nilai mutlak. Kemudian kita ke fitur selanjutnya. Kita akan ke Robert Cross. Nah, Robert Cross ini menghasilkan sketsa tepi objek yang tipis dan minimalis di atas latar belakang hitam pekat. Kita langsung ke kodenya. Nah, image Robert Cross ini, deteksi tepi ini bekerja sangat cepat karena hanya menggunakan perulangan area sekecil 2x2 saja. Rumus gradien silangnya langsung dihitung lewat selisih silang diagonal. Diagonal yang ini. Nah, jadi penghitungannya dari diagonal yang rumus diagonal menggunakan perhitungan yang ini. Selanjutnya kita akan ke fitur selanjutnya. Ada kompas. Nah, kompas ini menghasilkan deteksi tepi yang tajam, Nah, di dalamnya ditanam array kernel. eh, jadi kompas ini menghasilkan deteksi tepi yang tajam dengan mengombinasikan respon gradien dari 8 arah mata angin sekaligus. Kita langsung ke kodenya saja. Nah, jadi image kompas ini, filter ini mendeteksi orientasi tepi. Nah, di dalamnya ditanam array kernels yang bernilai berisi 8 buah matriks berukuran 3x3. Nah, masing-masing matriks memiliki pola angka 5 dan min 3 yang berputar searah jarum jam untuk mewakili 8 arah mata angin, yaitu seperti utara, timur laut, timur tenggara, barat daya, barat laut, timur laut, dan sebagainya. Nah, program melakukan perulangan pada ke-8 kernel tersebut, lalu menggunakan logika if response, menggunakan logika
if respon lebih dari max respon untuk mengambil nilai kelulusan gradien tertinggi dari salah satu arah mata angin. Baik, kita lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu ada fitur Kenny. Nah, Kenny memberikan hasil deteksi tepi yang paling superior, bersih dari noise berupa garis putih tunggal setipis 1 pixel. Di sini kelihatan blur karena ukuran gambarnya itu kecil. Kemudian kita langsung ke kodenya saja. Nah, jadi image scan ini merupakan fungsi deteksi tepi yang paling kompleks. Nah, tahap pertama eh, akan menghitung magnitudo dan sudut arah tepi menggunakan eh, rumus Manhattan 2 GYGX dikali 180 dikali 0 kemudian dibagi mat titik pi. Nah, untuk mengubah nilai radian menjadi derajat sudut 0 hingga 180 derajat. Kemudian tahap kedua adalah penyaringan noise awal menggunakan variabel batas bawah 80, eh, bawah 80 akan langsung dibuang menjadi hitam. Tahap ketiga adalah non-maksimum. Nah, suppression di mana sudut derajat dikelompokkan ke 4 kuadran. Yaitu ada 0, 45, 90, dan 135 derajat. Nah, jika pixel pusat adalah pixel yang terbesar, ini if current max terbesar, maka pixel dipertahankan menjadi 255 putih bersih. Jika tidak, maka akan dieliminasi menjadi 0. Hal inilah yang membuat Kenny menghasilkan garis setipis 1 pixel. Makanya di sini itu karena garisnya tipis dan eh, gambarnya itu kecil, jadi terlihat putus. Jadi di sini kalau gambarnya kecil itu jadinya dia kurang maksimal. Kemudian kita akan ke filter selanjutnya. Di sini ada filter emboss. Bisa dulu. Nah, emboss ini adalah mengubah total gambar menjadi warna abu-abu netral dan memunculkan efek bayangan timbul dan tenggelam layaknya pahatan batu 3 dimensi seperti ini. Kita langsung ke kodenya saja. Nah, jadi di emboss ini menggunakan kernel asimetris diagonal. Kernel simetris diagonalnya seperti ini. Eh, Alasan mengapa filter ini menghasilkan visual pahatan adalah karena di akhir perhitungan terdapat eh, penambahan angka skalar 128 pada baris R sum ditambah 128. Nah, angka 128 adalah nilai tengah atau abu-abu. Tujuannya area gambar yang flat atau rata akan otomatis diwarnai abu-abu netral. Sementara area tepi objek itu akan bernilai di atas atau di bawah 128. Sehingga nantinya menciptakan efek bayangan timbul dan tenggelam. Kemudian kita langsung saja ke fitur selanjutnya. Nah, jadi di sini untuk filter neckboard-nya itu sudah semua dari main filter, media noise sampai dengan
emboss. Jadi sekarang kita masuk ke operasi morfologi. Nah, jadi di operasi morfologi ini kita bisa mengatur kernelnya mau menggunakan 3x3, 5x5, 7x1 maupun 21x21. Ini kenapa langsung 3x3? Karena default yang saya gunakan yaitu 3x3. Nah, morphology operation ini ada 4, ada dilasi, erosi, opening, dan juga closing. Nah, jadi untuk dilasi saya akan menggunakan eh saya akan menggunakan gambar citra biner ini. Ini harus menggunakan citra biner yang berwarna hitam atau putih. Nah, begitu saya klik area objek, begitu saya klik tombol klik ke play ini, nah area objek yang berwarna putih ini langsung terlihat menggemuk atau menebal. Nah, seperti di layar, serta serta background-background hitam ini itu langsung akan tertutupi oleh warna putih dari bola-bola putih. Kemudian langsung ke kodenya. Nah, ini ada image deletion. Nah, fungsi ini menerima parameter kernel kernel size 3x3, fungsi bantuan dari get offset kernel size ini menentukan radius jangkauan window. Misal kernel 3x3 memiliki offset 1. Di dalam perulangan, program menetapkan nilai awal program akan menetapkan nilai awal max file, nilai max file akan diperbaharui. Nah, hasilnya pixel pusat digantikan oleh nilai maksimum paling terang, membuat objek putih terlihat membesar atau gemuk. Kemudian kita akan ke fitur selanjutnya, erosi. Saya masih menggunakan gambar citra biner. Nah, erosi ini merupakan kebalikan dari dilasi tadi. Nah, saat tombol diklik, objek putih langsung akan menyusut. Nah, bintik-bintik putih kecil yang mengganggu di luar objek utama pun akan ikut terhapus juga. Nah, nantinya kalau terus di-apply, nantinya itu akan bintik-bintik putihnya itu akan hilang dan warna hitamnya itu akan menjadi warna hitamnya itu akan menjadi menyeluruh. Baik, kita langsung ke kodenya saja. Oke, erosi ini kebalikan dari dilasi. Nah, fungsi erosi menetapkan nilai awal yaitu min val sama dengan 255. Jadi menetapkan nilai min val sama dengan 255. Kernel memindai area sekitar dan mencari nilai piksel yang paling kecil atau paling gelap itu menggunakan kondisi if pixel ini, akibatnya piksel pusat akan digantikan oleh nilai minimum, membuat objek putih terkikis atau menguras. Kemudian kita akan lanjut ke fitur selanjutnya. Ada opening yang biji pisah. Di sini akan menggunakan biji pisah untuk opening.
Nah, jadi eh, untuk opening ini itu akan mengikis mengikis penghubung yang ada di tengah-tengah ini sehingga kedua gambar bola ini nantinya itu akan terpisah. Ini masih saya proses iterasi dan di status ini juga terlihat kita berapa kali melakukan iterasi pada gambar biji pisah ini. Nah, jadi itu gambarnya sudah mulai akan ada garis di tengahnya. Nah, nah, jadi dia akan memisah seperti ini. Semakin kita klik apply, nanti jarak antar biji ini akan semakin melebar. Baik, kita langsung ke kodenya saja. Kita akan langsung ke kodenya saja. Image opening. Nah, image opening ini fungsinya untuk mengomunikasikan dua operasi dasar sebelumnya. Nah, terdapat di sini ada parameter iteration untuk melakukan perulangan bertingkat. Di dalam kodenya, program akan mengeksekusi fungsi image erosion terlebih dahulu, eh, image eh, erosion terlebih dahulu, sebanyak jumlah iterasi untuk menghapus noise bintik putih. Nah, kemudian hasilnya baru dimasukkan ke fungsi deletion dengan jumlah iterasi yang sama untuk mengembalikan ukuran asli objek utama. Kemudian kita akan ke fitur selanjutnya. Nah, untuk fitur closingnya masih sama, saya akan menggunakan biji pisah. Biji pisah, jadi nah dari yang awalnya itu dia rapatnya cuman segini seperti di image import satu ini. Ketika saya klik apply, celah patahan atau lubang kosong di dalam objek putih langsung akan tersambung rapat menjadi satu kesatuan. Nah, namun dinding luar objek tidak menjadi bengkak atau melebar. Jadi di sini cuman menyambungkan eh, dua biji dua biji tadi. Baik, kita langsung ke kodenya saja. Nah, jadi image closing ini kebalikan dari opening. Image closing ini kebalikan dari opening. Nah, fungsi closing mengeksekusi fungsi image deletion terlebih dahulu. Fungsi image deletion terlebih dahulu untuk menutup celah, retakan atau lubang hitam di dalam objek. Nah, baru kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi image erosion untuk mengikis kembali dinding luar objek agar ukurannya tidak membengkak dari dimensi aslinya. Baik, segitu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan terkait dengan penjelasan kode proyek akhir dari mata kuliah pengolahan citra digital. Untuk itu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.